Perkenalkan, nama saya Abel Firi Subakti dengan NIM 210306139 dari Prodi Peternakan A dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Enzim tersusun atas 2 bagian yang saling berpasangan, yaitu ada apoenzim dan kofaktor. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian enzim yang berupa senyawa protein yang memiliki sifat tidak tahan panas. Apoenzim terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Sisi aktif. Sisi aktif berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim. B. Sisi allosterik. Sisi allosterik berikatan dengan koenzim atau kofaktor enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh kehadiran inhibitor non-kompetitif yang memiliki struktur sama dengan kofaktor. 2. Kofaktor atau aktivator enzim. Kofaktor merupakan bagian enzim yang berupa senyawa non-protein dan bersifat tahan panas. Enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut haloenzim. Kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif agar dapat berikatan dengan substrat. Kofaktor enzim dibedakan atas koenzim gugus prostetik, yang berarti kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya Cl negatif dan Ca2 positif pada enzim amenase. Pertanyaan yang kedua, jelaskan 2 model cara enzim dalam bekerja. Yang pertama itu ada teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Yang pertama ada oksidereduktase transfer elektron. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase atau transfer gugus fungsi. Contohnya heksokinase. Yang ketiga, hidrolase reaksi hidrolisis. Contohnya tripsin. Yang keempat, liase pemutusan ikatan CC, CO dan CN membentuk ikatan rangkap. Contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase. Pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya maleat isomerase. Yang keenam, ligase atau sintetase pembentukan ikatan. Contohnya piruvat karboksilase. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama ada selektif. Enzim bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun selain substratnya, enzim dapat juga berkaitan dengan zat penghambat atau inhibitor. Yang kedua, spesifik. Enzim bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi.
Yang ketiga, efisien. Dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, artinya energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Efisiensi tersebut memudahkan reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Yang keempat, enzim sebagai protein. Karena terbuat dari protein, enzim juga memiliki sifat seperti protein. Contohnya, enzim akan kehilangan aktivitas jika pH terlalu asam atau basa kuat. Enzim juga akan bekerja pada suhu yang optimal. Yang kelima, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik, artinya enzim dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dapat menguraikan senyawa. Yang ketujuh, bekerja di dalam dan di luar sel. Enzim dapat bekerja di dalam maupun di luar sel meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Enzim tetap memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam proses kerja suatu sel. Yang ke-8, bekerja dengan bantuan zat non-protein. Umumnya, kerja enzim dibantu oleh zat non-protein tambahan lainnya, seperti ion anorganik. Yang 9, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 10. Tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mengubah kecepatan proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya, enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimanakah katalisator dalam bekerja. Katalisator atau katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi aktivasi reaksi, maka tumbukan-tumbukan yang lemah dapat memutuskan ikatan-ikatan antara atom-atom dalam molekul-molekul tersebut. Pertanyaan yang keenam, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama ada temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat. Yang kedua ada perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan oleh enzim berbeda tergantung pada jenis enzimnya. Yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim. Menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Yang terakhir ada pertanyaan ketujuh, jelaskan dari bagaimana mekanisme inhibitor dapat terjadi. Feedback inhibitor yang dimaksud dengan inhibitor umpan balik, lihat di skema ini, dapat berubah ABCD yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang dimakan yang dimana zat gizi yang berbeda-beda, karbohidrat, protein, lemak. Di dalam tubuh kita ada substrat A, B, C, D dengan bantuan enzim E1, E2, E3, dan E4
yang akhirnya menghasilkan produk akhirnya jet yang akan menghasilkan mekanik kerja engine. Justru dia akan mengganggu dan menghambat aktivitas salah satu engine. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.